Sebelumnya disclaimer dulu ya Sobat Invest. Karena analisa ini bersifat teknikal analisis yang mana kecenderungan pandangan setiap individu pasti cukup berbeda dan juga terkait akumulasi distribusi saham. Maka pahami risikonya karena setiap hari perdagangan harga saham akan selalu berubah-ubah. Begitupun yang awalnya akumulasi pembelian investor asing bisa saja menjadi distribusi atau penjualan di hari selanjutnya. Maka apapun analisanya tetaplah hanya sebuah probabilitas. Jika benar kita ulangi pendekatan analisa saham dengan cara sebelumnya, dan jika analisa kita salah akui dan review kembali apa yang kurang dari analisa kita. Intinya semua tentang probabilitas. Pertama, dengan akumulasi terbesar 1 minggu terakhir ada saham BBCA. Net buy pembelian investor asing di saham BBCA mencapai di atas 1,2 triliun rupiah dalam 1 minggu terakhir. Dan secara performa harga sahamnya dalam 1 minggu sudah naik sekitar 4%. Jika kita tarik data broker Sumari 1 minggu ke belakang terlihat ada akumulasi terbesar dari KZ di harga rata-rata 9.643 per lembar yang mana average tersebut sangat dekat dengan harga saat ini. Tetapi jika kita lihat garis besar akumulasi investor asing terjadi sejak periode awal bulan April yang mana ada 2 asing teratas dengan harga rata-rata 8.970 per lembar dan 9.212 per lembar dari broker KZ yang juga mengakumulasi BBCA 1 minggu terakhir. Secara angka rata-rata akumulasi di area harga 9.000 yang mana ini bisa menjadi area pembelian cukup kuat jika dalam waktu dekat terjadi penurunan di saham BBCA. Area distribusi awal investor asing saat penurunan saham BBCA ada di harga 10.200 sampai 11.000. Untuk menjaga momentum kenaikan harga saat ini area harga 9.490 cukup penting jika time frame-nya pendek. Namun jika melihat indikator moving average yang cukup akurat dengan pola tren harga saham BBCA, maka selama momentum harga di atas 8.800 cukup kuat sebagai support berjalan yang mengikuti tren harga saat ini. Karena saham BBCA ini memiliki korelasi sangat tinggi dengan pergerakan foreign flow atau dana investor asing. Mudahnya cukup perhatikan dan update saja inflow atau outflow yang terjadi setelah jam perdagangan tutup. Jika pembahasannya terlalu panjang, kita persingkat saja karena masih banyak saham lainnya Sobat Invest. Kedua ada saham BBRI dengan akumulasi sebesar 1 triliun rupiah dalam 1 minggu terakhir dan harga sahamnya naik di atas 2%. Jika kita lihat dari broker Sumari 1 minggu terakhir, terlihat ada 3 broker yang dominan, yaitu KZ dengan average 4.350, broker RX atau Macquarie dan broker AK atau UBS Sekuritas dengan average harga akumulasi yang cukup seragam dari ketiganya. Tetapi jika kita lihat data awal akumulasi investor asing, terlihat harga rata-ratanya ada di harga 3.960 sampai dengan harga 4.085 per lembar saham, terkecuali KZ yang mana akumulasinya ada di harga 4.140 per lembar. Berarti akumulasi tersebut ada di bawah harga saham BBRI saat ini di 4.350 per lembar. Ya benar Sobat Invest, secara data akumulasi memang sudah dalam posisi untung. Tetapi biasanya setelah fase akumulasi akan ada fase markup harga saham ke level harga tertentu. Jika melihat tren daily chartnya saham BBRI breakout sebelum terjadi area tanggal akumulasi awal investor asing. Dari sini jika kita perhatikan maka kita belajar bahwa tidak selalu area entry atau pembelian saham di harga terendah atau terbawah. Yang kita harus tahu yaitu bagaimana momentum harga menentukan ke arah mana selanjutnya. Apakah tren sedang naik jangka panjang atau jangka pendek? Atau tren harga sedang turun jangka panjang atau jangka pendek? Selanjutnya ada saham BRIS dengan akumulasi 224 miliar dalam 1 minggu terakhir. Jika kita lihat data broker Sumari 1 minggu ke belakang, terlihat ada 3 buyer dominan yang mana harga rata-ratanya di 2.920 sampai 2.932 per lembar. Yang berarti akumulasi tersebut masih dekat dengan harga saham BRIS saat ini. Tetapi jika kita lihat dari view weekly chart saham BRIS, akumulasi fase awal terjadi di tahun 2022 tepatnya di bulan Desember. Jika kita ukur volume terbesar dari chart yang telah terbentuk, ternyata volume tersebut terbentuk ada di area harga 1.800 ke bawah yang mana harga tersebut menjadi area awal volume besar terlihat di saham ini. Jika kita lihat data Broksumnya sejak tahun tersebut, memang tidak terlalu relevan karena jangka waktu akumulasi yang kita tarik terlalu panjang.
Tetapi jika kita lihat harga rata-rata terendahnya ada di 2.200 per lembar dari broker CC atau Foreign Mandiri Sekuritas. Salah satu alasan mengapa pada saat koreksi di awal bulan April 2025 harga sahamnya kembali rebound ke area 2.940. Karena jika pada saat itu investor asing akan melakukan distribusi besar, secara harga rata-rata akumulasi tidak akan berhasil, dan yang ada malah membuat market panik. Selain itu juga laba bersih kuartal ke-1 BRIS masih menunjukkan growth, jadi buat apa terburu-buru distribusi masif, jika laba bersih perusahaan toh masih baik-baik saja. Do your own research Sobat Invest. Kita persingkat lagi ya, bahas akumulasi dan chartnya saja. Oke. Selanjutnya ada saham Goto atau Gojek Tokopedia. Akumulasi 1 minggu terakhir investor asing sebesar 180 miliar rupiah. Dari data Broksum terlihat akumulasi tersebut terjadi di area harga rata-rata 71 per lembar sampai 72 per lembar saham. Perhatikan siapa buyer agresifnya dan juga buyer pasifnya ya. Jika lihat data di atas maka agresif buyernya broker ZP Foreign dan pasif buyer besar ada YU hingga RX dan BB. Jika melihat momentum pergerakan harga Goto, maka area support trend saat ini ada di harga 58 sampai 62. Mengapa area harga tersebut? Karena kita lihat harga high atau tertinggi dari chart di atas 88 per lembar yang mana swing low-nya ada di harga 62 per lembar. Dari kedua indikator hijau untuk BDM dan indikator ungu foreign flow, mulai terjadi perubahan kepemilikan dari investor asing dalam 1 minggu terakhir setelah distribusi dikenaikan tertinggi ke harga 88. Namun tetap perhatikan apa yang terjadi ke depannya. Apakah perubahan karakteristik harga saat ini akan membentuk pola uptrend baru atau tidak? Karena saham ini likuiditasnya besar dan bid offer hariannya mudah untuk melakukan akumulasi dan distribusi Sobat Invest. Kelima ada saham BMRI yang mana akumulasi asing dalam 1 minggu terakhir sebesar 113 miliar rupiah. Dari Broksumnya 1 minggu ke belakang terlihat akumulasi rata-rata investor asing di harga 5.450 sampai 5.500 per lembar. Dan di sini terlihat ada distribusi besar dari broker KZ, yang mana jika kita perhatikan net sell KZ sejak 9 Mei sampai saat ini dan kita bandingkan dengan data 1 minggu terakhir, terlihat net sell-nya mengecil atau berkurang. Tandanya pihak tersebut berhasil melakukan net sell atau penjualan sekitar 250 miliar kepada investor asing dari pihak lainnya. Karena memang tiap investor berbeda strategi dan cara akumulasinya. Ada investor yang aktif di perdagangan setiap minggu bahkan setiap hari. Ada investor yang mengakumulasi secara pasif atau membeli dalam jumlah besar dan hanya melakukan penjualan sedikit saja dalam jangka waktu beberapa minggu ke depannya. Jika kita lihat daily chartnya lebih jauh, di sini kita coba tandai area harga rata-rata investor asing. Di area harga di atas 5.050 dan 5.220 per lembar, terlihat di sini akumulasi besar awal terjadi pada saat breakout harga sahamnya bukan pada saat di harga terendah. Secara moving average memang breakout saat ini sudah cukup valid karena diimbangi dengan peningkatan volume dan juga akumulasi dari investor asing di saham BMRI. Perhatikan saja area-area harga dekat akumulasi investor asing Sobat Invest. Walaupun terkadang ada goncangan ke harga yang lebih rendah, biasanya saham 4 big band cukup kompak. Kecuali saham BBNI yang pergerakannya terkadang delay atau terlambat mengikuti 3 big banks lainnya berdasarkan apa yang pernah saya alami pada fase recovery crash COVID tahun 2020. Disclaimer ya Sobat Invest. Keenam ada saham Ratu dengan akumulasi sebesar 55 miliar rupiah dalam 1 minggu terakhir. Jika kita lihat akumulasi 1 minggu terakhir terlihat ada foreign dengan kode TP di harga 6.260 dan BB di harga bawah 6.000 per lembar. Namun jika kita tarik lebih jauh ternyata broker TP sudah mengakumulasi dalam jumlah besar di harga rata-rata 5.370 per lembar. Dan bahkan ada broker lainnya yang mengakumulasi di dekat harga 5.000 per lembar. Jika kita buat sebuah teori, maka TP ini merupakan striker atau garda terdepan yang menjadi maker dari saham Ratu. Broker lainnya seperti AK dan DP dan YU terlihat pasif dengan pembelian average harga di dekat 5.000 per lembar. Dilihat dari chartnya dan kita tandai harga rata-rata akumulasi ketiga broker tersebut, terlihat saat ini sudah cukup jauh ya Sobat Invest. Jika tertarik atau tidak itu semua bergantung pada keputusan Anda. Your decision, your risk, your profit, your losses.
Disclaimer dan lakukan analisa lagi secara mandiri. Masih ada 8 saham lainnya nih Sobat Invest. Untuk mempersingkat analisa sahamnya saya coba pilih beberapa saja ya dari sisa list saham di atas ini. Saham BTPS diakumulasi sejak awal Januari tahun 2025. Harga rata-rata akumulasi terbesarnya terjadi di sekitar area 1060 sampai 1120 per lembar saham. Yang mana saat video ini dibuat harga saham BTPS ada di 1315 per lembar. Kenaikan seperti ini cukup sulit untuk mencari area harga yang layak untuk diperhatikan Sobat Invest. Karena jika mengacu pada data Broksum dan candlestick hijau besar dominan ada di bawah harga 1120 per lembar, yang dapat menjadi potensial demand pembelian besar jika ke sana. Sekian analisa sahamnya. Semua keputusan beli atau jual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Happy weekend Sobat Invest. Semoga video ini bermanfaat. Tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.